Salam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar BBS dari Gaifu. Bapak Ibu sekalian, tema kita adalah Yesus itu pencipta semua manusia. Ya. Yang dimaksud manusia, kita membicarakan tentang manusia yang normal, ya, manusia biasa, lahir dari suami istri. Kita tidak sedang membahas Yesus yang lahir dari Roh Kudus, ya, yang terdapat dalam Matius 1 ayat 20. Kita akan memulainya dari Adam. Adam adalah manusia pertama. 1 Korintus 15 ayat 45. Jadi yang mengira ada manusia lain ya sebelum Adam, itu salah. Nabrak-nabrak ayat Alkitab. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Ada 3 tahapan ya. 3 tahapan ya penciptaan manusia. Yang pertama diciptakan, yang kedua dibentuk, yang ketiga dijadikan. Nah, jadi 3 tahapan itu adalah dicipta, dibentuk, dan dijadikan. Saya uraikan ya. Dicipta ya dalam roh menurut gambar Allah. Kejadian 1 ayat 27. Ada laki-laki, ada perempuan. Itu semua masih roh. Ya. Lalu roh laki-laki dan roh perempuan ini diperlengkapi sifat saling tertarik. Ya. Sehingga bisa beranak cucu kelak. Gambar Allah atau God image adalah Yesus. Ya. Kolose 1 ayat 15. Jadi semua roh manusia itu diciptakan oleh Yesus gambar Allah. Ya. Nah, kedua dibentuk menurut rupa Allah. Ya. Kejadian 2 ayat 7. Dibentuk dari debu. Ya, lalu rohnya diambil dari Kejadian 1 ayat 27 itu. Dipilih yang laki. Kenapa dipilih yang laki? Karena inilah Adam, ya. Gelap. Lalu diberi nafas dan darah mengalir atau nyawa ya. Darah itu nyawa ya. Lalu pikiran terbentuk. Pikiran itu jiwa. Maka jadilah manusia itu makhluk hidup. Yesus adalah rupa Allah itu. Ya. Filipi 2 ayat 6. Ya. Lalu yang ketiga, manusia dijadikan. Ya. Yaitu ketika manusia sudah sesuai fungsinya, yaitu menguasai bumi dan mengelolanya, mengusahakannya, Kejadian 2 ayat 5. Setelah manusia diturunkan dari taman di Eden, Kejadian 3 ayat 23 plus 24. Ya, jadi dijadikan itu adalah pada saat manusia itu ya sudah sesuai dengan fungsinya ya, lalu dihalau bersama dengan hewan dan tumbuh-tumbuhan, dihalau ke bumi. Nah, saat itulah manusia itu dijadikan, ya, disebut dijadikan. Ya. Jadi ada 3 tahapannya. Diciptakan rohnya, ya, dibentuk tubuhnya, lalu dijadikan, ya, dihalau di bumi. Ya, menguasai bumi, ya, mengelola, maksudnya mengelola bumi.
Itu 3 tahapan. Ya. Manusia setelah Adam Eva, ya, setelah manusia pertama, maka manusia selanjutnya lahir karena hubungan suami istri. Ya. Kalau Adam kan tidak, Adam dan Hawa tidak. Ya, Hawa dibentuk dari tulang rusuk Adam di taman di Eden. Nah, lalu selanjutnya itu adalah hasil hubungan Adam dan Eva, ya, yaitu Kain, Habil, dan yang lainnya, ya. Itu adalah hasil hubungan suami istri, ya, antara Adam dan Eva. Pertanyaannya adalah, kalau manusia itu hasil hubungan suami istri, ya, di mana peran Tuhan? Apakah Tuhan masih berperan menciptakan manusia? Jawabannya 100% masih. Ingat, roh manusia itu dalam kuasa Yesus Tuhan Allah, gambar dan rupa Allah itu. Ya, jadi roh manusia itu dalam kuasa Tuhan Allah, yang adalah gambar rupa Allah, yaitu Yesus. Jadi roh manusia itu dalam kuasa Yesus. Ya. Itu yang harus diingat, ya. Allah juga berperan dalam tumbuh kembangnya janin. Tetapi hal yang paling krusial dalam penciptaan adalah apakah ada roh manusia dalam janin itu. Dan yang menentukan adalah Yesus, Tuhan Allah. Apakah akan diberi roh laki-laki atau roh perempuan? Semua dalam wewenang Yesus. Karena pada saat diciptakan, roh manusia itu banyak, bermiliar-miliar. Begitu, ya. Ada laki-laki dan ada perempuan. Menurut ilmu kedokteran, janin dinyatakan mulai hidup pada usia janin 8 minggu atau kurang lebih 2 bulan, ya. Saat itulah Yesus menaruh roh janin itu. Jadi very clear, semua manusia ciptaan Yesus, karena Yesus yang punya wewenang terhadap roh manusia. Jadi kesimpulannya, siapapun kita, bahkan para penghujat Yesus, para pembenci Yesus sekalipun, semua kita ini diciptakan oleh Yesus, Tuhan Allah. Nah, ini pertanyaannya. Ada beberapa pertanyaan lah, ya. 1. Kalau memang semua manusia diciptakan oleh Yesus, mengapa orang yang jelas-jelas menolak Yesus kok masih bisa hamil? Bisa melahirkan, punya bayi? Ya, Yesus Allah tetap mengizinkan. Bisa saja mereka punya anak, walaupun tidak percaya Yesus. Kenyataannya mereka percaya Allah lain yang tidak punya nama. Yesus Allah memberi kesempatan. Itu maksudnya. Yesus Allah memberi kesempatan supaya kelak bayi-bayi yang dilahirkan bisa tobat, mengenal Allah yang benar, yang punya nama Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan orang mandul? Apakah Yesus tidak berkenan memberikan roh manusia kepada janin? Allah berkuasa menutup kandungan seseorang, tentu dengan maksudnya. Silahkan dibaca Kejadian 20 ayat 18. Pasti Allah punya maksud. Ya.
Yang ketiga, apakah para pembenci Yesus, para penghujat Yesus, apakah juga diciptakan oleh Yesus? Ya, 100% begitu. Karena yang punya wewenang terhadap roh manusia itu Yesus Tuhan Allah. Itu yang harus diingat. Ya. Kejadian 1 ayat 27. Di samping itu, Yesus masih memberi kesempatan para pembenci dan penghujat Yesus untuk tobat mengenal Allah yang benar. Itu Yesus masih beri kesempatan. Itu jawabannya. Yang keempat, bagaimana dengan yang cacat? LGBT. Apakah Yesus salah menaruh roh? Oh, ini harusnya perempuan ditaruh laki-laki. Atau oh, ini laki-laki ditaruh roh perempuan. Apakah begitu? Sama sekali tidak. Ya, LGBT adalah masalah kejiwaan. Ya. Generiknya jelas laki-laki, ya. Hanya kejiwaannya perempuan. Atau generiknya perempuan, itu kejiwaannya laki-laki. Jadi itu masalah kejiwaan LGBT itu. Sedangkan cacat janin, cacat bayi disebabkan faktor kesehatan. Di samping ada rencana Allah untuk kemuliaan Allah melalui cacat itu. Contohnya orang buta sejak lahir disembuhkan Yesus. Yohanes 9 ayat 3. Untuk kemuliaan nama Yesus. Bisa. Yang kelima, baru lahir langsung dilakukan ritual agama mereka. Apakah itu durhaka terhadap Yesus? Kan yang menciptakan manusia bayi itu Yesus. Mereka melakukan ritual agama kepada Allahnya mereka yang tidak punya nama. Nah, itu adalah kehendak bebas manusia. Ya. Suatu saat mereka percaya kepada Allah yang punya nama. Amin. Yang keenam, ini pertanyaannya. Manusia yang menghujat Yesus apakah bisa disebut durhaka terhadap sang penciptanya? Ya, begitu. Mereka tidak tahu bahwa Yesus itu sang pencipta semua manusia, termasuk Anda yang tidak percaya Yesus, termasuk Anda penghujat Yesus. Jadi terbukti ya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Allah untuk setiap perbuatan baik, ya, semua kita ini ya, Anda mau terima atau tidak, semua kita ini ciptaan Yesus Tuhan Allah. Sebab Yesus adalah 100% punya wewenang terhadap roh manusia. Apakah seorang bayi akan lahir, janin tumbuh jadi bayi, bayi siapapun termasuk bayi yang tukang hujat, Yesus, semua wewenang ada di Tuhan Allah, Yesus Kristus. Nah, kelak ketika manusia mati, roh kembali kepada Allah, kepada Yesus yang mengaruniakannya. Maksudnya kembali kepada wewenang Allah. Apakah mau ditaruh di Firdaus atau ditaruh di alam maut, itu wewenang Yesus Allah. Silakan baca Pengkhotbah 12 ayat 7. Jadi Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah pencipta semua manusia, baik manusia yang menolak Yesus sebagai Tuhan Allah maupun mereka yang menikamnya. Amin. Baca Alkitab. Sembahlah Yesus sebagai satu
satunya Tuhan Allah yang benar, Allah penuh hikmat, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.